Wanita ini menodongkan senjatanya ke arah pria ini yang baru saja dinikahinya. Setelah wanita ini mengetahui kalau pria yang dinikahi ini adalah seorang buronan yang dirinya cari selama ini, lalu segera menembakkan pistol ke bahunya, membuat semua anak buah pria ini segera bergerak pergi untuk menyelamatkan pimpinan mereka itu. Pria ini mencoba untuk menjelaskan, namun tiba-tiba dari luar rumah, para pasukan penjahat ini telah menemukan mereka dan segera bergerak menyerang masuk untuk menangkap kedua suami istri ini. Mereka pun akhirnya tertangkap. Sementara anak buah pria ini terus bergerak untuk menemukan lokasi pimpinan mereka yang terus disiksa oleh penjahat ini, dan mereka pun berhasil masuk ke dalam untuk segera melakukan penyergapan. Wanita ini terus saja disiksa. Pria ini memohon kepada mereka untuk melepaskan wanita ini karena dirinya tidak tahu sama sekali dengan semua aksi pembajakan yang telah dilakukannya tempo hari. Namun penjahat ini malahan mengambil sebuah pistol lalu menembak tangan wanita ini sehingga membuat pria ini menjadi emosi. Namun mereka malahan terus disiksa, bahkan penjahat ini berniat akan menghabisi istrinya. Namun tiba-tiba beberapa palu melayang menghantam tubuh para penjahat ini, dan dari kejauhan sesosok pria ini muncul ke hadapan mereka dan membuat para wanita ini menjadi terkejut melihat pria yang datang itu ternyata memiliki wajah yang sama persis dengan pimpinan mereka, yang kemudian kembali beraksi dengan melumpuhkan satu persatu para penjahat ini yang telah dengan berani menangkap dan menyiksa pimpinan para wanita itu. Lalu segera menarik keluar sabuk dari pinggangnya dan mulai memukul para penjahat ini dengan menggunakan sabuk besi tersebut, dan dilanjutkan dengan mengakhiri perlawanan dari bos mereka. Pria tua ini memandangi wajah pemimpin para wanita ini, dan setelah memuji ketampanannya, pria tua ini kemudian akan membawanya pergi dan menyelesaikan perlawanan bos penjahat ini yang masih saja bernafsu ingin membunuhnya. Mengetahui kalau adiknya telah terbunuh, bos mafia senjata ini segera mendatangi lokasi kejadian untuk melihat mayat adiknya yang terbujur kaku, lalu berjanji kepadanya kalau dirinya akan membalaskan semua perbuatan musuh-musuhnya itu. Sementara komandan wanita ini yang kembali sadar dan selamat dari pembunuhan itu segera menyusun rencana untuk menangkap komplotan wanita ini dengan menyamar menjadi seorang narapidana, lalu memasang alat penyadap di bajunya. Bahkan untuk membuat penyamarannya lebih meyakinkan lagi, wanita ini melukai kepalanya sendiri agar semakin terlihat yakin kalau dirinya diseret ke dalam penjara dan dimasukkan ke dalam sel yang sama dengan para wanita ini untuk membaur bersama mereka dengan mengarang cerita kalau dirinya adalah seorang polisi yang jujur. Namun karena telah salah menikahi pria kriminal tersebut, malahan membuat dirinya mendekam ke dalam penjara ini bersama kalian semua. Sementara di tempat lain, pria ini mulai tersadar dari pingsannya, lalu mulai menjadi mengetahui kalau selama ini ternyata ayahnya masih hidup, yang kemudian dijelaskan oleh rekan-rekan sang ayah kalau ayahmu sekarang mengalami gangguan ingatan dan belum bisa mengingat dengan jelas semua kisah masa lalunya. Makanya setelah mengetahui dirimu dalam bahaya, aku segera bergerak untuk menyelamatkanmu hingga sampai suatu hari nanti semua ingatanku bisa kembali lagi.